Kita berada di episode 90, fenomena anak membunuh orang tuanya. Hahaha. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Aduh, pokoknya judul kali ini, di episode kali ini mengerikan banget ya. Soalnya kenapa? Baru-baru ini ya. Jadi fenomena tentang orang tua yang dibunuh oleh anaknya atau jadi si anak kandung ini ngebunuh orang tuanya. Sebetulnya fenomena semacam ini itu udah banyak banget terjadi, bahkan dari zaman Firaun sekalipun. Jadi teman-teman, ketika kalian ngelihat salah satu fenomena yang aduh, zaman sekarang udah pada brengsek ya, zaman sekarang udah mendekati kiamat ya. Soalnya ada hubungan badan atau hubungan seksual di luar nikah, terus kemudian pencabulan, pembunuhan yang marak terjadi, pembunuhan yang kemudian apalagi pembunuhan anak kepada orang tua gitu kan. Nah teman-teman, sebenarnya kejadian semacam ini itu sudah berlangsung dari abad-abad yang lampau, sudah berlangsung lama. Tetapi bedanya kalau zaman dulu itu tidak ada medianya ya. Kalau zaman sekarang ini medianya itu udah sangat banyak, sehingga bahkan sekarang CCTV di mana-mana. Jadi ketika melihat ada seorang mencabul misal, atau begal payudara misal, terus istighfar ya ibu-ibu dengan mengatakan astagfirullah, wis zaman edan saiki gitu kan. Sekarang ini udah zaman gobrok, udah zaman apa sih gitu kan. Sebenarnya dari dulu-dulu yang modelan pencabulan begitu udah marak terjadi banyak. Hanya saja dulu itu medianya terbatas, sekarang jalanan saja sudah menjadi media seperti itu. Nah, sebelum gue lanjut ke fenomena seorang anak kenapa bisa ngebunuh orang tua ya, gue pengen ngasih tahu ke kalian. Siapa nih? Ayo ngaku yang belum subscribe. Ya ampun, ya kan? Prabowo Subianto aja udah jadi presiden, masa kalian belum subscribe sih? Kalau kalian nemuin channel ini dan belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe. Kenapa? Karena channel ini tuh berupa banyak sekali informasi-informasi yang penting banget bagi kalian. Dan juga nih ya, analisa-analisa yang dibantu oleh Jahid Tel Aviv, salah satu admin dari Pelita Hati 207 juga. Itu sangat menarik banget deh, komprehensif pokoknya. Dan bagi yang belum dan bagi yang sudah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak ya. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu sangat amat membantu banget channel ini. Apalagi channel ini tuh bakalan gede banget gitu. Nah, yuk kita bahas yuk tentang fenomena anak ngebunuh orang tua. Jadi fenomena ini tuh juga dikenal sebagai fenomena paraside ya, bukan parasit ya. Jadi fenomena paraside adalah kejadian yang relatif tuh jarang banget kejadiannya, tapi khawatir aja gitu kalau misal ini tuh terjadi di lingkungan kita. Nah, setidaknya Pelita Hati 207 sudah merekap nih ya, ada 3 faktor ya. Ada faktor psikologis, faktor sosial dan budaya, dan juga faktor lingkungan. Nah, faktor psikologis dulu nih. Jadi ya memang adanya gangguan mental. Yang pertama ya, dari faktor psikologis ya memang adanya gangguan mental. Jadi anak-anak dengan gangguan mental seperti skizofrenia, depresi, atau gangguan kepribadian yang lain tentunya ya, ini dapat memiliki resiko lebih tinggi untuk melakukan kekerasan terhadap orang tua. Kenapa? Karena ini psikolog yang tahu. Jadi ada gangguan-gangguan tertentu di dalam syarafnya yang kalau dia kesel, dia akan membunuh siapapun yang ada di hadapannya. Nah, termasuk orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya adalah orang yang terdekat dari si anak tersebut gitu. Tapi yang di berita-berita yang di viral-viral itu kan kayaknya nggak gangguan. Nah, yuk kita bahas lagi itu nanti ada di faktor yang mana gitu ya. Yang berikutnya adalah trauma masa lalu. Nah, jadi anak-anak yang mengalami trauma masa lalu ya, seperti kekerasan, kemudian penelantaran, itu dapat memiliki resiko lebih tinggi ya untuk ngelakuin kekerasan terhadap orang tua. Maksudnya apa nih? Karena biasanya di masa lalunya mungkin dia disiksa, diazab. Di BTW kalau orang-orang Sumatera Barat itu disiksa tuh diazab ya bahasanya. Nah, jadi kalau anak-anak yang dengan traumatik masa lalu yang paling akut ya, potensi untuk ngebunuh orang tuanya pada saat dia lagi kesel itu tinggi banget gitu resikonya gitu. Yang berikutnya adalah ketergantungan emosi. Jadi anak-anak yang sangat tergantung emosi pada orang tua itu terdapat ngerasa
Oke, sorry, dapat ngerasa frustasi atau marah ya ketika orang tua itu nggak memenuhi kebutuhan emosi mereka. Maksudnya emosi apa? Emosi di sini tuh bukan emosi marah ya, tapi emosi warna atau emosi yang sifatnya itu ekspresi dari apa ya, jiwa itu sendiri ya. Sorry. Jadi emotional itu apa ya, warna dari, atau bukan warna ya, jadi emosi, kalian ngerti lah ya. Aduh, gue juga ini ngomong ini belibet. Di beberapa episode yang lain gue udah jelasin deh tentang emosi ini. Emosi kalau bahasa kita sehari-hari itu kan marah ya, tapi emosi ini adalah varian ataupun warna dari ekspresi seseorang. Nah gitu, gue dapet deh itunya. Jadi kalau kalau misal mood dari orang tuanya itu lagi amarahnya tingkat tinggi, bisa terjadi percekcokan yang luar biasa, dan percekcokan itu rentan dengan pembunuhan. Yang berikutnya ada faktor sosial dan budaya. Nah, jadi kekerasan dalam keluarga ini ya, maksudnya terjadinya pembunuhan antara yang dilakukan anak kepada orang tua itu yang pertama karena adanya kekerasan dalam keluarga. Jadi anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kekerasan ya, yang keras banget, itu dapat memiliki resiko lebih tinggi loh untuk ngelakuin kekerasan terhadap orang tua. Karena dari kecilnya amarahnya tinggi banget, gak ada lemah lembutnya, gak ada sopan santunnya. Jadi ini tuh, waduh udah deh ya, ini yang bisa mengakibatkan seorang anak itu bisa menjadi nggak terkontrol emosionalnya. Yang berikutnya itu tekanan sosial. Jadi anak-anak yang ngerasa ya ketekan oleh harapan sosial atau budaya ya, dapat ngerasa frustasi atau marah ya ketika orang tua tuh nggak memenuhi harapan tersebut. Nih contoh nih ya, misal aku pengen jadi PNS, aku pengen jadi S2 gitu, aku pengen jadi S3, tapi bapaknya pemulung rongsokan. Ya ngapain ya kan, harus ngikutin tekanan sosial semacam itu, karena nggak terpenuhi bisa jadi bapaknya digorok tuh lehernya. Ya, betapa kurang ajar sekali ya anak yang semacam ini. Nah yang berikutnya tuh kurangnya dukungan sosial. Jadi anak-anak yang gak memiliki dukungan sosial yang cukup dari keluarga, teman, ataupun komunitas dapat memiliki resiko lebih tinggi loh untuk ngelakuin kekerasan terhadap orang tua. Jadi kurangnya dukungan sosial ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika ada orang yang gak mampu, ketika ada orang yang mungkin prestasinya lagi anjlok, ketika ada orang yang ternyata dagangannya tuh sepi parah, terus kemudian dia memiliki amarah kepada orang tuanya karena orang tuanya mungkin menghabiskan modalnya hanya makan tidur, tidak membantu. Ketika lingkungannya ya sosialnya malah memprovokasi untuk udah bunuh aja deh, udah biar nanti cepat dikubur deh, biar kamu juga dapat warisan deh. Kalau memang lingkungannya seperti itu terprovokasi ya, ini anak tuh bisa loh ngebunuh orang tuanya gitu. Nah yang berikutnya tuh ada faktor lingkungan ya. Jadi yang pertama tuh kondisi ekonomi. Jadi anak-anak yang tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit banget itu dapat memiliki resiko lebih tinggi untuk melakukan kekerasan terhadap orang tua. Hubungannya apa bang? Hubungannya ada dong. Kalau seseorang itu ekonominya lagi pas-pasan, miskin, belangsak, ditambah dari kecil dia disiksa, ditambah juga nggak pernah dapat perhatian yang bagus, aduh tunggu waktunya aja deh tuh orang tua bisa digamparin, maksimalnya dibunuh begitu. Tapi kalau misal semiskin-miskinnya seseorang, sesengsara-sengsaranya seseorang, kalau misal dia mendapatkan emosional yang bagus, dia mendapatkan perhatian yang bagus dari orang tua, saya kira nggak akan deh ya terjadinya pembunuhan semacam itu. Tapi ketika udah ekonominya belangsak, dianya juga selalu ya mendapatkan amarah dari orang tua, ya orang tuanya kayaknya wajar deh ya buat digorok. Sorry gue ketawa ya. Yang berikutnya tuh ada kondisi lingkungan. Jadi anak-anak yang gak tumbuh dalam lingkungan yang gak aman atau tidak nyaman dapat memiliki resiko yang lebih tinggi ya untuk ngelakuin kekerasan terhadap orang tua. Hubungannya apa bang? Sama lingkungan. Sama lingkungan yang dia tuh yang gak aman tuh apa? Maksudnya apa nih? Jadi begini, ketika satu lingkungan itu begal semua, copet semua, dan dia ngerasa tertekan karena lingkungan tersebut itu banyak sekali
banyak sekali pembegalannya begitu ya. Ya kemungkinan terjadi karena tekanan yang sangat dahsyat dari lingkungan ini. Kemudian dia meminta sesuatu, orang tuanya nggak nurutin, ya digorok juga gitu. Kemudian ada akses ke senjata. Nah ini dia. Jadi anak-anak yang memiliki akses ke senjata itu dapat memiliki resiko lebih tinggi loh untuk ngelakuin kekerasan terhadap orang tua. Punya pistol, punya pisau, punya golok ya, punya celurit ya, lagi emosi, orang tuanya ngegonggong lagi. Aduh, udah deh ya, baru deh bisa terjadi pembacokan. Terus cara ngatasin ini gimana nih? Cara ngatasinnya simpel banget. Waduh, simpel ya. Tidak sesimpel itu Verjuso ya. Setidaknya Pelita Hati 207 ya udah ngerangkum tipis-tipis lah ya cara ngatasinnya kayak gimana. Jadi ngeningkatin kesadaran ya dan juga pendidikan tentang pentingnya penghormatan dan memahami orang tua. Nah ini penting banget nih. Terus juga meningkatkan dukungan sosial. Terus juga meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental ya, psikolog dan lain sebagainya. Terus juga meningkatkan pengawasan dan juga kontrol gitu kan terhadap anak-anak yang beresiko ngelakuin kekerasan terhadap orang tua. Tapi tips dari gue yang terakhir itu adalah cara ngatasin hal yang semacam ini agar anak-anak kita tuh nggak ngebunuh kita pada saat nanti kita udah tua adalah sayangi mereka deh dan tunaikanlah hak-hak mereka deh. Sekurang-kurangnya kita tetap akan dimaklumi deh sama mereka. Nah itu aja nih ya pembahasan tentang fenomena ya kan kenapa anak kandung itu ngebunuh orang tuanya. Gue udah jelasin ada beberapa faktor di atas dan kalian bisa cerna lagi. Kalau kalian kurang jelas coba kalian tonton ulang dan kalian dengar ulang. Terima kasih banyak karena udah menyaksikan Pelita Hati 207. Karena kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.